Bab ke-20. Semua orang menoleh ke orang yang mengajukan tawaran konyol itu. Tentu saja, itu tidak lain adalah Darius Reed. Darius kembali menyesap wine dari gelas di tangannya, namun pandangannya tertuju pada wine yang dipajang, mengabaikan tatapan yang ia dapatkan dari orang lain. Namun tidak seperti pertama kali dia menawar $100.000 untuk lukisan itu, kali ini yang lain tidak mundur. Kali ini tokoh-tokoh besar terlibat dalam perang penawaran. $1,1 juta. Seseorang berteriak beberapa detik setelah Darius menaikkan tawarannya. $1,15 juta. Orang lain membalas tawaran. $1,2 juta. $1,3 juta. $1,5 juta. Ada jeda singkat ketika mereka mendengar tawaran itu. $1,5 juta. Bukankah itu terlalu berlebihan? Semua orang berbalik menghadap orang yang mengajukan penawaran. Kali ini David Lashley yang mengajukan tawaran setinggi itu. David merasa bangga saat melihat banyak orang memandangnya. $1,5 juta bukanlah jumlah yang sedikit, tapi dia mampu mengeluarkan uang sebanyak itu. Dia hanya memiliki sisa $500.000 sebelum uang yang diberikan ayahnya habis. Namun dia yakin bahwa jumlah uang tersebut cukup untuk memenangkan tawaran anggur tersebut. David tidak begitu tertarik pada anggur. Namun dia merasa perlu untuk memenangkan tawaran anggur tersebut. Dia tidak ingin Darius mencuri perhatian lagi. Sayangnya, David meremehkan minat para penawar terhadap anggur tersebut. Sebagai seseorang yang bukan pecinta anggur, dia tidak memahami daya tarik anggur berusia 150 tahun bagi mereka. $2 juta. Darius lah yang menaikkan tawaran kali ini. Dia langsung tahu apa yang ada dalam pikiran David, tapi tidak peduli dengan perilakunya. Dia tidak ingin melibatkan dirinya dalam kompetisi kekanak-kanakan David, itulah sebabnya dia menaikkan tawaran sebesar $0,5 juta. Darius mengira tawaran ini akan mengakhiri perang penawaran, karena banyak orang yang abstain ketika mendengar tawaran Darius. Meskipun mereka memang sangat tertarik dengan anggur, $2 juta adalah harga yang terlalu mahal untuk sekadar sebotol anggur. Beberapa detik berlalu dan tidak ada tawaran lainnya. $2 juta diberikan sekali! 2 kali! David mengertakkan gigi karena marah. Dia tidak mampu menawar lagi karena dia tidak akan mampu mengalahkan tawaran Darius. Tapi di saat yang sama, dia tidak ingin melihat Darius memenangkan perang penawaran ini. Sarah sebaliknya tidak percaya kalau orang yang dimaksud itu benar-benar Darius. Bagaimana Darius bisa menjadi begitu kaya hingga bisa menghabiskan $2 juta begitu saja untuk sesuatu yang konyol seperti anggur? Saat penyiar hendak memastikan Darius sebagai pemenang perang penawaran, sebuah suara menginterupsinya. $2,5 juta. Semua orang langsung mengobrol keras ketika mendengar harganya. Ini terlalu banyak untuk sebotol anggur. Semua orang, termasuk Darius, semuanya menoleh untuk melihat penawar, tetapi tidak bisa berkata-kata saat mengetahui identitas penawar. Itu tidak lain adalah Pearl Chamberlain, kecantikan peringkat ketiga di Universitas Kingston. Pearl menatap Darius dengan api berkobar di matanya. Dia akhirnya tahu kenapa Darius terlihat begitu familiar. Itu karena dia adalah orang mesum yang tidak tahu malu dan menjijikan yang memegang payudaranya di depan umum. Meskipun Darius telah berubah secara drastis dari sebelumnya, tidak peduli betapa tampannya dia di mata Pearl, dia tetaplah seorang mesum yang tidak tahu malu. Dia telah bersumpah untuk membalas si cabul itu, tapi siapa sangka kalau si cabul itu sebenarnya cukup kaya untuk membayar $2 juta untuk sebotol anggur. Darius juga mengenali Pearl sebagai wanita yang ditemuinya di restoran. Dia telah mencarinya beberapa kali untuk meminta maaf dan menjernihkan kesalahpahaman yang dia miliki tentang dirinya, tetapi dia tidak dapat menemukannya dimanapun. Sekarang setelah dia akhirnya menemukannya, dia sekarang sedang berperang penawaran dengannya. Darius menghela nafas. Meskipun dia mungkin menyesali tindakannya terhadapnya, dia tidak berencana kehilangan anggur karena dia. Dia yakin bahwa dia akan memenangkan perang penawaran.
dan dengan pemikiran itu, dia mengajukan penawaran barunya. $3 juta. Terengah-engah keras terdengar ketika mereka mendengar tawarannya, tapi itu terpotong oleh tawaran balik Pearl. $3,2 juta. Pearl memelototi Darius saat dia mengajukan penawaran, namun Darius mengabaikan tatapannya. Sebaliknya, dia mengajukan tawarannya sendiri, yang merupakan jumlah yang mengejutkan. $4 juta. Pearl menatap Darius dengan api di matanya. Jika pandangan bisa membunuh Darius, pasti sudah mati berkali-kali. Sayangnya, sekeras apapun dia menatap Darius, dia tidak bisa membunuhnya. Kali ini jumlah yang dia tawarkan jauh melampaui jumlah yang mampu dibayar oleh Pearl. Dia tidak punya pilihan selain menerima kekalahan. $4 juta diperoleh sekali, 2 kali, dan terjual. Pria itu mengumumkan dengan gembira. Meski uang itu dimaksudkan untuk amal, ia tetap senang orang-orang mau mengeluarkan begitu banyak uang untuk amal. Ketika pria itu mengumumkan Darius sebagai pemenang perang penawaran anggur, semua orang mulai bertepuk tangan. Cara mereka memandang Darius berubah drastis. Ia tidak bisa lagi diasosiasikan dengan kata miskin. Helen tahu Darius kaya, tapi dia tidak menyangka Darius akan sekaya ini. Dia baru saja menghabiskan $4 juta untuk sebotol anggur. Itu adalah pengeluaran yang menggelikan. Darius tidak mempedulikan tatapan mereka. Dia hanya minum dari gelas yang dia pegang di tangannya perlahan. Setelah Darius memenangkan tawaran anggur tersebut, beberapa barang lainnya dilelang. Kali ini Darius menahan diri untuk tidak berpartisipasi dalam perang penawaran apapun. Dia puas dengan lukisan dan anggurnya. Beberapa jam kemudian, seluruh pesta amal akhirnya berakhir. Lelang tersebut telah menghasilkan keuntungan lebih dari $30 juta, yang merupakan jumlah uang yang sangat besar. Ini akan sangat membantu orang-orang yang membutuhkan. Darius bisa merasakan tatapan berbagai orang padanya saat dia keluar dari lobi hotel. Dia tahu bahwa ketika prestasinya di gala tahun ini tersebar, dia tidak lagi dianggap sebagai orang miskin. Dia memastikan untuk memenuhi tujuannya di pesta amal, dan dia melakukan hal itu. Sekarang, tidak ada lagi yang meremehkannya. Namun dia tahu hal berikutnya yang akan dia lakukan akan lebih sulit. Darius bangun lebih lambat dari biasanya keesokan harinya. Hal itu diduga karena pesta amal berakhir lebih lambat dari perkiraannya. Namun Darius tidak ambil pusing. Dia adalah orang yang menyumbang paling banyak di pesta amal tersebut karena dia menghabiskan sejumlah besar $4,1 juta. Oleh karena itu, dia diberikan cuti 1 minggu oleh universitas. Darius memutuskan untuk mengunjungi beberapa perusahaan yang terdaftar di bawah konsorsium REIT setelah banyak penundaan. Dia menghabiskan hari-hari sebelum pesta amal membaca dokumen yang dikirimkan kakeknya mengenai konsorsium REIT. Dia tidak berangkat karena ada keperluan mendesak dan tidak punya cukup waktu. Namun kini, setelah diberi libur seminggu oleh universitas, dia akhirnya punya cukup waktu untuk dirinya sendiri. Darius mandi sebentar dan sarapan yang lezat. Karena dia akan mengunjungi sebuah perusahaan hari ini, dia memutuskan untuk berpakaian resmi. Dia mengenakan setelan celana dan kemeja dengan sepatu kulit berkualitas tinggi sebelum menuju lift pribadinya. Ketika dia sampai di garasinya, dia masuk ke Bugatti-nya dan pergi. Beberapa menit kemudian, dia tiba di kantor pusat Nexink, perusahaan yang rencananya akan dia kunjungi terlebih dahulu. Nexink adalah perusahaan teknologi terbesar di negara ini, dengan banyak karyawan berkualitas yang bekerja di sana. Setiap tahun mereka memproduksi gadget elektronik inovatif dan terbaik yang harganya mahal untuk dibeli. Itu adalah pilihan nomor 1 bagi siapapun yang ahli komputer untuk bekerja karena mereka menyediakan semua materi yang dibutuhkan untuk meningkatkan keterampilan mereka. Darius masih tidak percaya bahwa perusahaan terkemuka seperti itu kini terdaftar atas namanya dan dia memegang 90% saham di perusahaan tersebut. Darius berhenti tepat di luar pintu masuk gedung Nexink. Ia memarkir mobil sport anggunnya dengan rapi sebelum turun dari kendaraan.
Ketika penjaga keamanan melihat Darius turun dari mobil yang tampak mahal, dia langsung tahu bahwa Darius adalah seseorang yang sangat penting, oleh karena itu dia memutuskan untuk memperlakukannya dengan rasa hormat tertinggi yang bisa dia berikan. Darius berjalan dengan percaya diri ke pintu masuk, di mana dia melihat penjaga keamanan ditempatkan. Ketika Darius berada dalam jangkauan pembicaraan, penjaga keamanan angkat bicara. "Selamat pagi, Tuan. Selamat datang di Next Inc. Bolehkah saya melihat kartu identitas Anda?" Penjaga itu bertanya dengan sopan. Darius memasukkan tangannya ke dalam sakunya dan mengeluarkan dompet kulit yang ramping. Dia dengan cepat mengeluarkan kartu hitam dan emas dan menyerahkannya kepada penjaga keamanan. Penjaga keamanan mengambilnya dan memeriksanya. Namun ketika dia melihat logo R di kartu itu, dia gemetar karena terkejut. Kartu hitam emas itu diberikan kepada Darius oleh Bruce beberapa hari yang lalu ketika dia sedang mempelajari dokumen yang dikirimkan kakeknya kepadanya. Dia diberitahu untuk menggunakannya sebagai alat identifikasi setiap kali dia mengunjungi perusahaan manapun dan dia akan diberikan izin masuk. Oleh karena itu Darius tidak tahu berapa berat kartu yang dimilikinya. Kartu tersebut hanya berisi informasi dasar. Oleh karena itu, dia mengira itu hanya kartu identitas biasa dengan satu-satunya perbedaan hanya pada warnanya. Jadi dia tentu saja terkejut dengan respon penjaga keamanan ketika dia memberikan kartu identitasnya. Petugas keamanan pernah melihat beberapa jenis kartu identitas tersebut sebelumnya. Dia telah melihat kartu identitas berlapis perunggu, perak, dan bahkan emas yang digunakan oleh eselon atas Nexing. Tetapi dia belum pernah melihat kartu berlapis emas hitam. Dia menatap Darius sekali lagi, tapi kali ini ada rasa hormat di matanya. Kartu emas hitam yang ditunjukkan pria itu kepadanya membuktikan bahwa pria ini adalah orang yang hebat, bahkan lebih dari eselon atas di perusahaan. Petugas keamanan itu langsung membuka pintu kaca besar itu dan memperbolehkan Darius masuk ke dalam gedung Nexing. Darius menganggukkan kepalanya ringan sebagai tanda salam dan persetujuan sebelum berjalan masuk ke dalam gedung. Bagian dalam gedung sangat sibuk dengan beberapa pekerja kantoran yang berkeliling untuk mengerjakan berbagai tugas. Saat Darius melangkah masuk ke dalam gedung, penampilannya menarik perhatian beberapa pekerja kantoran. Mereka memandangnya sejenak sebelum kembali bekerja. Darius tidak memedulikan mereka. Bruce telah menelpon eselon atas perusahaan Next Inc. dan memberitahu bahwa kepala konsorsium REIT yang baru akan tiba dan mereka harus menunggu kedatangannya. Beberapa menit setelah kedatangan Darius, beberapa petinggi perusahaan turun menemuinya. Perhatian orang-orang itu mengalihkan perhatian mereka pada Darius. Hal ini menimbulkan beberapa gosip terkait penampilan mereka. "Bukankah itu Direktur Departemen Administrasi?" "Ya, General Manager Departemen Pemasaran juga ada di sini." "Wow! Aku ingin tahu untuk apa dia di sini." Mereka segera berhenti di depan Darius. Mereka kaget saat melihat Darius. Salah satu orang tidak bisa tidak bertanya. "Apakah kamu Darius Reed?" "Ya, itu aku." Darius menjawab dengan percaya diri. Semua orang menarik napas dingin saat mereka mendengar jawabannya. Ketika Bruce telah memberitahu mereka dari kepala konsorsium REIT kedatangan mereka diharapkan seorang pria parubaya saja seperti Bruce. Mereka tidak mengira sang kepala akan menjadi seperti itu seseorang yang sangat muda. Dia tampak seperti baru saja 20. Bagaimana mungkin seseorang yang begitu muda bisa melakukan hal seperti itu banyak kekayaan dan kekuatan? Darius melihat ekspresi tidak percaya mereka dan tersenyum. Dapat dimengerti jika mereka terkejut dengan usianya. Akhirnya seseorang terbatuk keras, membuat orang lain tersadar dari lamunannya. Meski ketuanya tidak seperti yang mereka harapkan, mereka tetap harus menjalankan tugasnya. "Selamat datang di Nexing, Tuan Reed. Mari, kami akan mengajak Anda berkeliling," kata pria yang terbatuk tadi. Darius mengangguk dan membiarkan mereka mengajaknya berkeliling perusahaan. Bersama-sama, mereka mengajak Darius berkeliling berbagai departemen di perusahaan. Darius kembali terkejut selama tur perusahaan. Itu jauh di atas ekspektasinya.
Tidak mengherankan jika perusahaan ini menduduki peringkat ke-10 perusahaan terkaya di dunia. Beberapa menit berlalu bersama mereka berkeliling perusahaan. Darius memperhatikan bahwa pemandunya sudah lelah karena mengajaknya berkeliling perusahaan, jadi dia memutuskan untuk memberi mereka istirahat. Saat mereka sedang istirahat, dia memutuskan untuk melanjutkan turnya sendiri. Dia memeriksa beberapa departemen lain di perusahaan. Setelah beberapa menit dia menyadari bahwa dia telah sampai di bagian perusahaan yang sepi. Takut tersesat di perusahaan besar, dia memutuskan untuk kembali. Dia baru saja dalam perjalanan kembali ketika dia mendengar teriakan keras di belakangnya. Dia berbalik ke arah suara dan melihat sesosok tubuh berlari keluar dari kantor di belakangnya. Beberapa detik setelah sosok itu keluar, orang lain, seorang laki-laki, berlari keluar kantor. Laki-laki itu meraih lengan wanita itu dan menyeretnya ke arahnya dengan kasar. "Biarkan aku pergi!" teriak wanita itu sambil meronta-ronta dengan liar ke arah sosok laki-laki itu. Marah, laki-laki itu mengangkat tangannya dan hendak menurunkannya ke pipi wanita itu ketika sebuah suara dingin menghentikannya. "Apa yang terjadi di sini?" Laki-laki itu menghentikan tindakannya dan berbalik menghadap penyusup yang menyelanya dengan kerutan di wajahnya. "Apa yang kamu lakukan saat ini? Apa kamu tidak ada pekerjaan yang harus diselesaikan? Atau kamu bosan bekerja di sini?" Pria itu bertanya kepada penyusup itu dengan marah. Darius, sang penyusup merengut mendengar pertanyaan pria itu. Pria itu salah mengira dia sebagai pekerja di sini dan menggunakan otoritasnya untuk mengusirnya. Itu berarti pria itu sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik. Darius mengabaikan pertanyaan pria itu dan berjalan menuju wanita yang dimaksud. Wajah wanita itu tampak lega ketika seseorang muncul di daerah terpencil. "Halo, apa masalahnya?" Darius bertanya pada wanita itu dengan suara lembut. Wanita itu menjauh dari pria itu dan tanpa sadar mendekati Darius. Darius tetap menawan seperti biasanya, dengan suaranya yang sangat menenangkan. Ciri-ciri maskulinnya memberi wanita itu rasa aman, itulah alasan mengapa dia mendekati Darius. "Orang inilah masalahnya," wanita itu menjawab sambil mengarahkan jarinya ke pria yang dimaksud. Darius merengut ketika mendengar jawabannya. "Apa yang dia lakukan?" Darius bertanya lagi. "Aku datang ke sini untuk melamar pekerjaan karena aku sudah banyak mendengar tentang Next Inc. Tapi siapa sangka kalau perusahaan itu hanya diisi oleh laki-laki mesum. Dia tidak hanya menolak mewawancaraiku dengan cara yang benar, dia juga mencoba memaksakan diri padaku. Bahkan setelah aku menolak dan meninggalkan kantornya, dia masih terus mengejarku." Wanita itu menjelaskan sambil menatap pria itu dengan mata menyala-nyala. Darius sangat marah ketika mendengar jawabannya. Namun, dia memutuskan untuk tetap tenang dan mendengarkan cerita dari kedua belah pihak sebelum mengambil keputusan. Dia berbalik menghadap laki-laki itu dan bertanya dengan suara dingin. "Apakah semua yang dikatakan wanita ini benar?" Laki-laki itu memandang mereka berdua dan mengejek. "Sepertinya kamu bukan pekerja di sini, karena kamu tidak mengenalku. Dan ya, semua yang dia katakan itu benar. Tapi apa yang bisa kamu lakukan? Kata-kataku adalah hukum di sini, dan aku punya kekuatan untuk menghancurkanmu jika aku mau. Jika kamu menutup mata terhadap hal ini dan kembali ke tempat asalmu, aku akan memaafkanmu, tetapi jika tidak, maka aku tidak bisa menyalahkanku atas apa yang terjadi padamu." Pria itu berkata dengan angkuh. Darius menatap pria itu dengan dingin ketika mendengar jawabannya. Dia bahkan tidak berusaha menyembunyikan atau menyangkal fakta bahwa dia memaksakan diri pada seseorang yang seharusnya dia wawancarai. Fakta bahwa dia berterus terang dalam mengakui perbuatannya berarti banyak wanita yang menjadi korban rayuannya. Jika dia tidak ada di sini secara kebetulan, dia mungkin berhasil mendapatkan wanita itu. Darius sangat marah. Pria itu melukiskan citra buruk bagi perusahaan. Jika orang-orang seperti itu tidak dirawat dengan baik, mereka akan membunuh perusahaan dari dalam.
Aku mengerti. Aku ingin tahu apakah kamu mempunyai keberanian untuk mengatakan hal seperti itu ketika aku sudah selesai denganmu. Darius berkata dengan dingin. Pria itu menyipitkan matanya ke arah Darius. Apakah kamu mengancamku? Pria itu bertanya. Mengancam? Darius tertawa. Tidak sama sekali. Ini adalah sebuah janji. Wanita itu memandang Darius dengan cermat. Ada kekaguman dalam tatapannya. Pria ini adalah orang asing yang baru dia temui, namun dia bersedia melawan sampah itu atas namanya. Seolah diberi isyarat, eselon atas yang mengantar Darius berkeliling kompi tiba-tiba muncul. Ketika mereka melihat Darius di ujung lain aula, mereka segera bergegas mendekat. Tuan Reed! Darius berbalik dan menghadap orang-orang yang berjalan ke arahnya dengan cepat. Tuan Reed! Dari mana saja Anda? Kami sudah mencari Anda kemana-mana. Darius mengabaikan pertanyaan mereka dan menunggu mereka menghampirinya. Ketika mereka melakukannya, dia menunjuk pria yang ingin memaksakan diri pada wanita itu dan bertanya, siapa dia? Mereka semua berbalik menghadap orang yang ditunjuk Darius. Setelah itu terjadi keheningan singkat. Mereka tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Nexink adalah perusahaan yang diakui secara global. Orang-orang yang mengajak Darius berkeliling semuanya adalah eselon atas dengan kartu identitas berlapis emas. Mereka adalah orang-orang yang jarang terlihat dan selalu sibuk. Ditambah dengan banyaknya pekerja Nexink, dapat dimengerti bahwa mereka tidak tahu siapa pria itu. Bukan itu yang terjadi pada pria itu. Saat dia melihat barisan eselon atas memperlakukan Darius dengan sangat hormat, dia mulai panik. Eselon atas adalah orang-orang yang tidak boleh ditemui oleh seseorang dengan statusnya. Dia bahkan tidak diperbolehkan berbicara dengan satu pun dari mereka. Namun mereka sekarang bersikap sangat patuh terhadap penyusup. Dia langsung tahu bahwa penyusup itu adalah seseorang dengan latar belakang yang mengesankan. Aku mengajukan pertanyaan. Siapa dia? Darius bertanya dengan dingin. Salah satu eselon atas melirik pria yang sudah mulai berkeringat banyak dan mengajukan pertanyaan kepadanya. Di mana kartu identitasmu? Pria itu dengan gemetar mengeluarkan sebuah kartu perak dan menyerahkannya kepada anggota eselon atas. Anggota tersebut mengumpulkannya dan menyerahkannya kepada Darius. Danny Hibah, Departemen Riset Inovatif, Kepala Departemen. Darius membaca detail kartu identitas tersebut sebelum menyerahkannya kembali kepada anggota. Pria ini adalah pelaku kejahatan seksual berulang kali. Darius memulai. Dia melanjutkan dengan memberitahu eselon atas tentang kejahatan yang mungkin dilakukan pria tersebut dan apa yang diakui. Saat Darius selesai berbicara, pria itu sudah berlutut memohon belas kasihan. Tidak ada jejak kesombongan sebelumnya yang ditemukan. Darius tidak menghiraukan air mata pria itu. Dia tidak merasa kasihan pada pria itu. Dia adalah sampah dan harus dihukum setimpal atas tindakannya. Para eselon atas memelototi Danny setelah Darius selesai berbicara. Mereka tidak menyangka bahwa Kepala Departemen Riset Inovatif adalah orang yang begitu jahat. Terlebih lagi, dia harus ketahuan oleh pemilik perusahaan. Itu menempatkan mereka pada posisi yang buruk dan membuat mereka terlihat tidak kompeten. Aku ingin kalian memastikan dia bertanggung jawab atas semua kejahatannya. Pastikan juga bahwa kepala departemen yang baru adalah orang yang bermoral lurus dan adil. Hal seperti itu tidak boleh terulang lagi. Jelas? Darius bertanya. Ya, tentu saja. Mereka menjawab. Tanpa penundaan lebih lanjut, petugas keamanan dipanggil, setelah itu Danny ditangkap dan diserahkan ke polisi. Darius kemudian memberhentikan para eselon atas. Dia menyuruh mereka untuk mewawancarai wanita yang dia selamatkan dengan benar dan memberinya pekerjaan jika dia cocok untuk posisi tersebut. Selesai dengan urusannya di Nexink, Darius keluar dari gedung dan masuk ke mobilnya sebelum pergi.
Dia masih memiliki perusahaan lain untuk dikunjungi. Namun sebuah pesan di telepon membuatnya mengerutkan kening.